akan menggalinya. Aku akan menggalinya. Aku berjanji akan menggali sumur Zam-Zam itu. Kenapa kamu teriak-teriak, suamiku? Demi Tuhan Ka'bah, aku bermimpi sesuatu, Fatimah. Sedang Anda lakukan, wahai Abdul Muthalib? Apa yang sedang Anda gali? Aku sedang menggali sumur. Menggali sumur? Sumur apa yang sedang Anda gali, wahai tokoh terpandang suku Quraisy? Sumur Zam-Zam. Anda menggalinya di antara dua Tuhan. Tuhan Ishaq dan Tuhan Nailah. Anda menodai keangkeran mereka, wahai tokoh terpandang suku Quraisy. Karena aku yang bertanggung jawab atas kebutuhan air dan menjamu penjara di sini, untuk itu aku menggali sumur ini. Galilah sumur Zam-Zam di tempat lain, jangan di sini. Tetapi letak sumur Zam-Zamnya ada di sini. Bagaimana Anda tahu di sini letak sumur Zam-Zam, hai Abdul Muthalib? Aku diberitahu letaknya lewat mimpiku. Jadi tokoh Quraisy terpandang ini sekarang mendapatkan wangsit lewat mimpi, mengetahui hal-hal yang gaib dan meramalkannya. Apakah Anda sudah berubah menjadi paranormal, wahai Abdul Muthalib? Saudara-saudara, kasihanilah Tuhan-Tuhan kalian. Mana keberanian kalian? Di mana kekuatan kalian? Selamatkanlah Tuhan-Tuhan kalian dari Abdul Muthalib yang hendak menggali tanah mereka. Cegahlah dia sekarang. Demi Tuhan Ka'bah, aku harus menggali sumur Zam-Zam itu di sini. Demi kemuliaan Hubal, Anda tidak boleh menggali di sini. Tidak boleh. Tidak boleh. Wahai Abdul Muthalib, jangan membuat dirimu menjadi bodoh dan membuat tokoh-tokoh Quraisy yang lain menjadi marah. Bila aku punya orang-orang yang bisa melindungiku dan membantu aku, kalian tidak akan bisa mencegahku menggali sumur Zam-Zam itu. Siapa yang akan membantu Anda? Anda tidak punya putra kecuali anak laki-laki yang masih kecil. Saudara-saudara sekalian, dengar dan saksikan sumpah. Bila Allah memberikan keturunan 10 orang putra, dan ketika mereka dewasa nanti, mereka dapat menjagaku dan melindungiku, aku akan menggali sumur Zam-Zam ini. Dan aku akan mengundi salah satu dari mereka untuk aku persembahkan dan kusembeli di depan Ka'bah sebagai persembahan pendekatan diriku pada Tuhan Ka'bah. Memohonlah kalian semua kepada telaga suci ini. Telaga suci yang airnya tidak akan pernah kering selamanya. Hingga setiap tetesnya memberkati kehidupan pada diri kalian semua. Berdoalah. Wahai telaga yang suci, kami hamba-Mu. Berkatilah kami, juga anak-anak kami. Semoga keberkahan memancar dari air suci-Mu untuk kebun-kebun kami dan hasil panen kami. Wahai api suci yang tidak pernah padam, disinilah kami menyembah Engkau dan memohon kepada Engkau. Kasihanilah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami, walau hanya sesaat. Tiba saatnya kalian, wahai para penyembah api, mendekatlah dan mohonlah kepadanya sesuka kalian. Tapi setelah kalian bersedekah untukku dan juga untuk api suci ini,
Ayo, majulah. Dahulu tentara Habasyah telah menaklukkan Yaman di bawah pimpinan Aryat dan wakilnya Abraha untuk menyelamatkan penduduk Yaman yang beragama Nasrani yang selalu ditindas dan dibantai oleh penguasa Yaman yang beragama Yahudi. Ketika keadaan di Yaman telah stabil bagi tentara Habasyah, di Yaman mulai terlihat timbul perebutan kekuasaan antara Aryat dan Abraha, yang pada akhirnya mengharuskan keduanya saling membunuh dalam satu pertandingan. Pada awalnya Aryat dapat mengalahkan Abraha setelah melukai wajahnya. Akan tetapi, pengawal Abraha menikamnya dari belakang dan membunuhnya. Ini air Zam-Zam. Demi Tuhan Ka'bah, ini adalah air Zam-Zam. Bukankah benar yang kukatakan pada kalian? Semoga Anda diberkati, wahai Abdul Muthalib. Dan sekarang tibalah saatnya untuk Anda melaksanakan sumpah Anda untuk mengorbankan salah satu anak Anda buat Ka'bah. Saudara-saudaraku, teman-teman Quraisy, segeralah tolong Abdullah. Ada apa? Wahai Bani Maksum, tolonglah keponakan kalian. Tolonglah Abdullah. Abdul Muthalib membawanya ke Ka'bah untuk disembelih sebagai kurban. Benarkah? Abdul Muthalib telah kehilangan akalnya. Wahai ayah, sembelilah diriku sebagai ganti ayah menyembelih Abdullah. Tidak. Tidak bisa begitu, wahai Abdul Muthalib. Ketika ayah Anda memintaku dan mengatakan kepadaku untuk melaksanakan dan mengundi ke-10 nama-nama kalian, lalu hasil undiannya keluarlah nama Abdullah. Jadi tentu saja ayah kalian tidak boleh membatalkan untuk menyembelih Abdullah. Demi Tuhan pemilik Ka'bah, engkau adalah putra yang paling aku kasihi, Abdullah. Iya ayah, lakukanlah pada diriku sekehendak ayah. Tahan pedangmu, hai orang tua. Apa yang sedang Anda perbuat? Dan melunasi sumpahnya. Jadi biarkan dia memenuhi sumpahnya. Dan jika kalian mencegahnya, kalian akan mendapatkan murka Tuhan. Diam kau. Aku beritahukan kepadamu, hai Abdul Muthalib, sebagai tokoh dari Bani Maksum,
Abdullah adalah putra saudari kami Fatimah. Kau tidak boleh menyembelihnya. Kami paman dari pihak ibunya akan melindunginya. Abdullah adalah pemuda terbaik Quraisy dan tinggi budi pekertinya. Lalu apa yang bisa kulakukan untuk memenuhi sumpahku? Kami akan menggantinya dengan anak-anak kami. Pilihlah sesuka hati Anda di antara pemuda-pemuda Quraisy yang lain. Tidak boleh. Itu tidak bisa. Undian telah mengeluarkan nama Abdullah dan itu tidak boleh diganti. Konsultasikan pada dukun wanita. Benar, Ya. kita konsultasikan Benar. kepada Konsultasi wanita. begitu. Iya, Usul tidak itu boleh adalah dibiarkan usul begitu yang saja. terbaik. Ide yang bagus. Dukun wanita menyuruh mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. Lalu dimulailah pengundian itu. Dan undian itu mengeluarkan nama Abdullah. Kita tambahkan lagi 10 ekor unta. Dan setiap kali diundi, selalu keluar nama Abdullah. Tambahkan lagi. Setiap kali itu pula Abdul Muthalib menambahkan dengan 10 ekor unta, sehingga nama unta keluar setelah unta yang diundikan berjumlah 100 ekor yang akhirnya disembelih di depan Ka'bah. Abdul Muthalib gembira sekali dengan selamatnya Abdullah. Maka diputuskan untuk menikahkannya dengan gadis yang paling mulia dan utama di Jazirah Arab, yaitu Fatimah binti Wahab. Beri jalan buat penguasa Abraha. Ayo, minggir. Iya, iya. Abraham. Ayo minggir. Ayo. Ayo cepat, cepat. Iya, iya. Minggir. Ayo cepat. Ayo beri jalan. Kita Katakan, mau kemana rombongan ini? menuju ke Mekah, Tuanku Abraha. Untuk berdagang? Tidak, tapi untuk berhaji, Tuanku. Apa? Untuk berhaji? Untuk berhaji apa, hei orang-orang sial? Untuk apa Anda membangun Quraisy ini? Aku membangunnya dengan indah dan megah agar kalian berhaji ke sini. Kalian tidak boleh berhaji kecuali ke Quraisy. Dan kalian tidak boleh berhaji kecuali ke Ka'bah yang kubangun di Yaman. Apa kalian dengar, hei penduduk Yaman? Bangsa-bangsa Arab harus berhaji ke Yaman. Bisa saja Tuanku memaksa bangsa Arab di Yaman untuk berhaji ke Quraisy. Tapi apa yang akan Anda lakukan dengan bangsa Arab yang lain? Bagaimana dengan mereka semua, Tuanku? Lalu apa pendapatmu, wahai panglimaku? Kita bawa sebagian besar tentara kita ke Mekah dan kita hancurkan Ka'bah. Maka dengan begitu, bangsa Arab tidak menemukan tempat berhaji kecuali Quraisy, Ka'bah Yaman buatan Anda, Tuanku. Aku yakin ini akan berhasil. Ide yang bagus. Persiapkan bala tentara, bawa gajah-gajah, dan tempatkan posisiku di bagian depan pasukan. Aku akan mengendarai gajah.